Beastmaster. Bab 161 sampai dengan 162. Bab 161 menghabiskan 9 angka untuk berinvestasi hanya untuk Zhou Xinran, orang-orang kaya sialan ini. Qiao Bai tercengang. Petik 2 titik. Ayo, gagak kecil, cacing kucing, dan ular putih kecil, kuserahkan semuanya padamu. Qiao Bai mengusap dahinya tanpa daya. Tidak ada jalan. Produksi dan jual produk Anda sendiri. Biarkan Little Crow, Little Chatworm, dan Little White Snake bergiliran memberi makan ubur-ubur kecil. Ngomong-ngomong, ini cuma skill yang bisa menyegel selama 10 menit, jadi nggak masalah. Kita beri makan ubur-ubur kecilnya setengah penuh dulu, ya. Xiao Wu, kucing dan serangga. Ular putih kecil itu membengkokkan ekornya dan membuat gerakan tanda tanya besar ke arah Qiao Bai. Qiao Bai, hati nurani saya yang tidak ada menjadi tertusuk. Namun di hadapan ubur-ubur kecil yang rakus itu, Qiao Bai benar-benar tidak bisa memberikan cinta lagi. Bencana, itu terlalu sulit. Beri makan ember nasi dulu, baru masalahnya selesai, baru bisa bicara soal cinta atau tidak. Jika tidak, semuanya hanya omong kosong. Xiao Wu, garis bawah. Oke. Meskipun tetapi, sang penguasa binatang adalah penguasa binatang bagi dirinya sendiri. Ubur-ubur kecil itu adalah adik laki-lakinya. Kemudian Qiao Bai terkejut menemukan bahwa, kau cepat sekali kenyang kali ini. Qiao Bai menyentuh burung kecil yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dan meringkuk puas di pelukannya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Terakhir kali, ubur-ubur kecil mengambil begitu banyak keterampilan dari ikan berwarna-warni dan ikan berwarna-warni sebelum ia dewasa. Namun kali ini hanya Xiao Wu, si hewan peliharaan, yang bertindak, dan ubur-ubur kecil itu malah bertingkah seolah-olah sudah kenyang. Qiao Bai tiba-tiba menjadi sedikit lebih penasaran tentang kapasitas perut ubur-ubur kecil itu. Kualitas dapat mengalahkan kuantitas. Pada saat ini, malaikat itu berbicara dengan penuh perhatian dan membantu Qiao Bai memecahkan keraguannya. Qiao Bai tertegun sejenak. Kualitas keterampilannya. Apakah karena Xiao Wu telah membangkitkan garis keturunannya, atau karena dia telah menyerap energi mistis? Tidak pasti. Jika ada hewan peliharaan lain yang telah menyerap energi mistis, Qiao Bai masih bisa mencobanya. Namun hewan peliharaan lain yang menyerap energi mistis itu adalah ubur-ubur kecil itu sendiri. Memikirkan hal ini, Qiao Bai tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, yakni, jika ubur-ubur kecil itu menggunakan keterampilannya sendiri untuk memberi makan dirinya sendiri, mungkinkah ia akan kenyang? Bisakah mesin gerak abadi lahir? Batuk-batuk, Qiao Bai bukanlah iblis. Memikirkannya saja membuatku menyerah pada ide yang tidak bisa diandalkan ini. Mustahil bagi mesin gerak abadi untuk beroperasi terus-menerus. Skenario yang paling mungkin adalah ubur-ubur kecil itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran membuatnya pingsan karena kelaparan. Adapun malaikat yang juga mengisi kembali sejumlah besar energi mistis, Qiao Bai tidak pernah memikirkannya sejak awal. Tahukah Anda betapa sulitnya mengisi kembali energi untuk malaikat? Bagi Qiao Bai, malaikat adalah kartu truf. Tidak ingin orang luar tahu. Jenis yang tidak akan pernah digunakan kecuali diperlukan. Oh ya, Angel, kita juga perlu menyelesaikan masalahmu. Memikirkan hal ini, Qiao Bai tiba-tiba berkata, keberadaan meninggalkan jejak. Karena kau ada di ponselku, aku harus mencarikanmu identitas yang sah dan sah. Lebih baik kalau itu hewan peliharaanku. Apakah Anda keberatan, atau Anda punya ide lain? Qiao Bai menatap mata besar di layar ponsel dan bertanya. Malaikat itu berkedip dan berkata, malaikat itu menerima saranmu. Malaikat itu adalah partnermu dan juga bisa menjadi hewan peliharaanmu. Saya sarankan Anda mengumumkan kepada publik bahwa suku malaikat adalah 1000 mesin. Qiao Bai, kedengarannya agak familiar. Saya tidak ingat, sejenis makhluk gaib yang istimewa. Qiao Bai memeriksa dan melihatnya, oh, itu dia, sejenis reptil elektronik tertentu,
yang juga dapat dianggap sebagai kecerdasan buatan yang belum menjadi kecerdasan buatan, dan seringkali dapat menghasilkan efek yang tidak terduga di internet. Kecuali jumlahnya sedikit, semuanya baik-baik saja. Qiao Bai memperhatikan perkenalan Qianji, lalu menatap malaikat itu dan berkata dengan tulus, "Kamu jauh lebih pintar dari Qianji." Tapi sebagai identitas palsu, itu memang cukup cocok. Kecerdasan buatan dan kecerdasan buatan, apakah ada yang salah dengan mengatakan bahwa keduanya adalah bentuk kehidupan yang cerdas? Tidak. Oleh karena itu, tidak ada yang salah jika Angel mengklaim bahwa itu adalah Qianji. Bahkan jika aku secara tidak sengaja memperlihatkan sedikit kecerdasan dan kemampuan luar biasaku. Bukankah Qiao Bai masih di sini? Serahkan saja masalahnya pada Qiao Bai, dan Qiao Bai dapat menyelesaikannya dengan mudah, pikir malaikat itu dengan yakin. Kemudian, Qiao Bai dengan santai meluangkan waktu untuk keluar, terutama untuk memasuki area terlarang dan memetik beberapa herba khusus. Setelah keluar, ia juga pergi ke Pet Lions, dan pendaftaran rumah tangga Angel pun selesai. Saat Huangzu mengetahui bahwa Qiao Bai telah menemukan dan tertular Qianji, dia merasa iri dan dengki, tetapi yang lebih penting, dia bahagia untuk Qiao Bai. Senang rasanya ada makhluk cerdas yang membantumu. Kamu sudah peneliti level 3, dan sejujurnya, beban kerjamu cukup berat. Sekarang dengan 1000 mesin, situasinya berbeda. Baiklah, sudahlah, jangan bahas itu lagi. Kau bertemu dengannya di tempat terlarang, kan? Aku juga akan mencoba peruntunganku di sana. Dengan itu, Huangzu tidak sabar untuk berangkat. Qianji, hehehe. Jika dia bisa mendapatkannya, tugas-tugas rutinnya akan jauh lebih mudah. Ini adalah godaan yang tak tertahankan bagi Huangzu. Tanyakan saja siapa yang tidak ingin pekerjaannya lebih mudah. Bagaimana dengan Qianji liar yang belum pernah bekerja di internet? Mengenai bentuk kehidupan kecerdasan buatan, selama Anda cukup sabar dan tahu cara melatihnya, Anda akan memiliki pembantu kecil yang cerdas atau pengurus rumah tangga yang sangat perhatian setelah menunggu. Qiao Bai, setelah mengetahui bahwa Huangzu akan berangkat, berkata, "Kebaikan." Hati nuraninya sudah terpakai, dan rasanya tidak sakit sama sekali. Lagi pula, ini hanya masalah bepergian saja. Paman Huang mungkin tidak punya harapan tinggi. Namun, saya harus katakan, memiliki kecerdasan buatan portabel untuk membantu Anda membuat banyak hal dalam hidup menjadi jauh lebih mudah. Profesor Qiao Bai, sudah waktunya Anda beristirahat. Sebaiknya kalian mengajak gagak kecil, cacing kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil keluar untuk berolahraga saat ini, daripada duduk bersama dan makan junk food. Tolong jangan coba-coba mengundang malaikat. Malaikat tidak bisa makan. Profesor Qiao Bai, latihan ular putih kecil hari ini tidak memenuhi standar. Tolong jangan bersikap lunak hanya karena dia bertingkah seperti anak manja. Saatnya memberi makan ubur-ubur kecil. Dan sebagainya. Segala macam hal. Qiao Bai ini berguna, sangat berguna, lebih baik daripada jam alarm dan layanan bangun tidur lainnya. Selain kadang-kadang agak menyebalkan, tidak ada kekurangannya sama sekali. Ngomong-ngomong, Qiao Bai juga mengubah kebiasaan buruknya membawa ponsel saat pergi ke toilet atau mandi. Saya tidak ingin membicarakan apa yang saya alami selama proses ini. Qiao Bai, tersenyumlah wajah tersenyum. Qiao Bai tertegun saat menerima telepon dari Lu Yongjin. Apa artinya? Seseorang berkata, mereka bersedia berinvestasi di lembaga penelitian kita. Ya, Lu Yongjin di ujung telepon sama sekali tidak ingat bahwa Qiao Bai tidak bisa melihat dan masih mengangguk-angguk dengan panik. Qiao Bai sedikit terkejut. Itu benar-benar karena Qiao Bai belum pernah mendengar hal seperti itu. Sebagian besar lembaga penelitian Profesor Petbis didirikan dengan bantuan aliansi. Kepemilikan lembaga tersebut juga dimiliki oleh aliansi. Tentu, prestasi yang diraih lembaga penelitian itu adalah milik pribadi Profesor Petbis. Hanya beberapa lembaga penelitian profesor hewan peliharaan yang bersifat swasta,
dan lembaga tersebut harus mendaftar untuk menghindari pelaksanaan penelitian yang ilegal, tidak manusiawi, dan tidak manusiawi secara pribadi. Apa perbedaan terbesar antara kedua lembaga penelitian alam tersebut? Yang pertama tergantung pada kekuatan profesor hewan peliharaan, dan semua kebutuhan disediakan oleh pemerintah, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkannya sendiri. Baik sumber daya maupun dana disediakan oleh negara dan pemerintah. Yang perlu Anda lakukan pada akhirnya adalah membagikan hasil penelitian tersebut dengan negara tersebut. Memang benar bahwa pencapaian bersifat pribadi. Hasilnya saling menguntungkan. Akhirnya, kita bisa menggunakan pencapaian ini untuk menghasilkan keuntungan, dan uang yang diperoleh juga akan dibagi. Lalu ada lembaga penelitian swasta. Negara dan pemerintah tidak memberikan dukungan, termasuk semua aspek pendanaan dan materi. Tapi sama, apapun yang akhirnya diteliti, entah itu hasil atau pencapaiannya, semuanya bersifat pribadi. Keuntungan juga bersifat pribadi. Sebenarnya tidak banyak lembaga penelitian swasta yang benar-benar dapat menghasilkan keuntungan. Lebih mudah bagi orang kaya. Hanya untuk bersenang-senang. Buang saja uangmu untuk itu. Berbahagialah saja. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak punya uang tetapi menginginkan lembaga penelitian swasta? Temukan seseorang untuk berinvestasi. Ada banyak liku-liku di dalamnya. Manfaat dan perawatan yang diberikan oleh negara dan pejabat sudah cukup untuk Kiao Bai. Rencana evolusi apapun dapat membantu Kiao Bai menghasilkan ratusan hingga ribuan dolar. Nantinya, bagian uang dari para Beastmaster yang membeli metode evolusi tertentu juga akan disetorkan ke rekening Kiao Bai satu persatu. Kiao Bai benar-benar tidak kekurangan uang. Mungkin suatu hari, Kiao Bai akan mempertimbangkan untuk mendirikan lembaga penelitian swasta, misalnya, saat ia mulai mempelajari evolusi makhluk mitos, tetapi tidak sekarang. Apa yang tidak diharapkan Kiao Bai adalah, bahkan sebelum ia mempunyai ide ini, seseorang datang kepadanya dan meminta investasi. Kiao Bai, apakah dia bodoh dan kaya atau dia punya motif lain? Berapa banyak yang ingin dia investasikan? Tanya Kiao Bai. 100 juta. Lu Yongjin. Kiao Bai. Dia ragu untuk berbicara. Berhenti berbicara tentang keinginan. Mengapa terasa seperti ada motif tersembunyi? Dia bilang kalau kurang, kita bisa tambah dana lagi, tapi syaratnya cuma satu, lanjut Lu Yongjin. Kiao Bai mengangguk. Ya, menjelaskan. Dia mendengarkan. Dia benar-benar ingin mendengar tujuan macam apa yang bisa membuat orang tak dikenal ini menghabiskan 9 angka sekaligus. Kamu yakin kamu tidak gila? Dia bilang dia berharap bisa bertemu denganmu, Profesor Kiao Bai. Dia sangat mengagumi bakatmu dalam evolusi hewan peliharaan dan berharap kau bisa memberinya bimbingan jika memungkinkan. Teori konspirasi Kiao Bai terhenti. Kiao Bai merasa ada sesuatu yang salah. 100 juta. Ini 100 juta. Meskipun banyak material kelas atas berharga ratusan ribu atau jutaan, tidak banyak makhluk luar biasa yang benar-benar dapat menggunakannya. Topik penelitian baru dapat memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk diselesaikan dengan menggunakan metode yang boros untuk melakukan eksperimen, bahkan jika biayanya mencapai 100 juta yuan. Begitu banyak uang, itu banyak sekali. Dan pihak lainnya berkata, Anda dapat menambahkan lebih banyak. Kiao Bai, dia mengumpat, dia benar-benar tidak tertarik pada uang. Coba lihat situasinya saat ini. Apakah dia kekurangan uang? Tidak ada kekurangan sama sekali. Dia hanya penasaran seperti apa orangnya, jadi, dia tidak bisa menemukan jawabannya. Bertemu, dia memiliki bakat yang misterius. Kota Bulan. Area villa di tengah pegunungan. Seorang pria berusia awal 40-an, mengenakan setelan jas yang rapi dan jelas mahal serta berwajah serius, baru saja membuka pintu ketika dia mendengar suara gemerisik datang dari dalam. Dia berhenti di pintu dan melirik rak sepatu. Ketika dia menyadari sepasang sandal mewah RH hilang, sudut mulutnya bergerak beberapa kali, dan akhirnya dia tersenyum ramah. Ayu,
Akhirnya kau keluar dari lab. Saat memasuki ruang tamu yang terang benderang dan didekorasi dengan megah, nada bicara pria itu terdengar begitu lembut dan intim. Ya, seorang pemuda berusia 20-an duduk di meja makan mahoni panjang. Ia menoleh menatap pria itu dengan sorot mata jernih dan gembira. Saudaraku, kau kembali. Ada yang ingin kukatakan padamu. Jangan terburu-buru, makanlah sampai kenyang dulu, kata Peng Yizuo dengan sabar sambil duduk di samping Peng Yu. Peng Yu menatap kakak tertuanya, menjejali mulutnya penuh sambil bergumam, "Kakak, tidakkah kamu membawa pekerjaan pulang?" Mendengar ini, ekspresi Peng Yizuo menegang. Hilang dalam sekejap, ekspresinya kembali normal, dan dia berkata dengan senyum yang tidak berubah sama sekali, "Kakak keduamu baru saja kembali," dan dia mengambil alih sebagian bisnis perusahaan. Oh, Peng Yu tiba-tiba tersadar, lalu berkata dengan tulus, "Bagus juga, adik perempuanku yang kedua bisa membantumu berbagi pekerjaan." Peng Yizuo sangat marah, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Bagus, apa bagusnya? Untungnya, kekuasaan di tangannya diambil oleh orang lain. Peng Yizuo melirik saudaranya yang konyol, dan sisi gelap yang tak terkatakan muncul di hatinya. Keluarga Peng adalah keluarga besar. Bisnisnya meliputi semua aspek makanan, sandang, papan, dan transportasi, dan mereka bahkan telah berkecimpung di pasar industri penjinakan binatang buas. Meski tidak sekuat itu, bagi perusahaan grup yang tidak memiliki banyak bismaster, tetapi hanya memiliki 2 anak yang berpotensi menjadi bismaster di generasi ini, sudah cukup sulit untuk mendapatkan pijakan di industri bismaster. Pada generasi keluarga Peng ini, ada 2 anak yang telah membangkitkan potensi mereka sebagai penguasa binatang. Mereka adalah anak kedua, putri berusia 31 tahun Peng Guang. Dan Peng Yu, anak ketiga, berusia 24 tahun, putra bungsu dalam keluarga. Dengan uang sebanyak itu, Peng Guang juga memiliki potensi yang bagus. Meskipun kekuatannya tidak terlalu besar, ia sudah menjadi bismaster tingkat 3. Peng Yu sedikit lebih rendah, masih seorang bismaster tingkat pertama, dan belum berhasil mencapai tingkat kedua. Ditambah dengan statusnya sebagai peneliti tingkat kelima, ia dianggap sebagai jenius terkenal di kota Yuelun. Lagi pula, semua orang tahu itu. Meskipun putra bungsu keluarga Peng cukup berpengalaman dalam pertempuran, jika dia berkonsentrasi berlatih dengan baik, dia pasti akan menjadi penguasa binatang yang kuat pada waktunya. Saya tidak berani mengatakan tentang tingkat ke-8. Dengan dukungan finansial dari keluarga Peng, mencapai tingkat ke-7 masih mudah. Baik itu hewan peliharaan tingkat tinggi atau sumber daya yang kuat, tidak sulit bagi Peng Yu untuk mendapatkannya. Namun impian Peng Yu adalah menjadi profesor evolusi hewan peliharaan, profesor evolusi hewan peliharaan yang sangat hebat. Tetapi, mungkin saya hanya kurang sedikit inspirasi dalam hal ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan keluarga Peng, tidak peduli berapa banyak dukungan yang mereka berikan, mereka hampir menggunakan koneksi mereka untuk membangun persona untuknya. Tuan muda itu sendiri menolak. Singkatnya, sejak tuan muda itu berusia 18 tahun, ia diizinkan melakukan penelitian di laboratorium para profesor hewan terkemuka melalui koneksi. Dengan uangnya, ia akhirnya mendapatkan gelar peneliti tingkat 5 pada usia 23 tahun. Jika tidak terjadi apa-apa, tuan muda itu kemungkinan hanya akan menjadi peneliti tingkat 5 seumur hidupnya. Untungnya, Peng Yu adalah orang yang puas. Mungkin karena ia dimanja oleh orang tuanya sejak kecil, orang tua dan kakak-kakaknya akan membantunya mewujudkan apapun yang ia inginkan. Bahkan ketika ia memiliki impian gila untuk menjadi profesor hewan peliharaan, keluarganya pun turut membantu mewujudkannya. Peng Yu cukup puas dengan statusnya sebagai peneliti tingkat 5. Pada hari kedua setelah memperoleh status peneliti tingkat 5, tuan muda itu tidak sabar untuk memulai proyeknya sendiri dan mendirikan lembaga penelitian untuk melakukan proyek penelitian pertama dalam hidupnya,
tanpa mengajukan sumber daya dari aliansi, ia murni menggunakan perbendaharaan kecilnya sendiri untuk mewujudkan mimpinya. Aliansi itu tentu saja menutup mata. Bagaimanapun, sumber daya aliansi tidak terbuang sia-sia. Biarkan Tuan Muda melakukan apa yang dia inginkan. Itulah hidup. Itu hanya tim besar yang dibentuk secara dadakan. Apa salahnya jika seseorang membayar uangnya sendiri dan mencari seseorang untuk bermain rumah-rumahan? Apapun, kamu juga sudah dengar kabar terbaru. Peng Yizhuo menghela napas dan berkata dengan nada menenangkan, "Ayo, jangan sedih. Kamu sudah meneliti lebih dari setahun. Kalau kamu diberi sedikit waktu lagi, mungkin kamu bisa." "Hei, ini semua salah Qiao Bai." Peng Yizhuo mengatakan ini dan melirik Peng Yu lagi, mencoba mencari ekspresi persetujuan, kemarahan, dan kekesalan di wajah Peng Yu. Mendadak, Profesor Qiao Bai sungguh luar biasa. Mendengar nama Qiao Bai, mata Tuan Muda Peng Yu langsung berbinar. Sang Tuan Muda mengayunkan garpu yang sedang digunakannya untuk makan pasta, menari penuh kegembiraan dengan mata jernihnya yang bersinar seolah-olah dapat bersinar. Peng Yizhuo tercekat, dia ragu untuk berbicara. Ia kesulitan menahan senyum. "Ah, Yu, kalau kamu sedih, bilang saja. Aku tahu ikan kroker warna-warni itu sudah menjadi topik penelitianmu selama lebih dari setahun, dan ini topik penelitian pertamamu. Mengakhirinya seperti ini pasti pukulan berat untukmu." "Tidak, aku tidak sedih." Peng Yu tidak mendengar nada jahat dalam kata-kata Peng Yizhuo. Ia membuka matanya yang sama sekali tidak kotor, menatap Peng Yizhuo, dan berkata dengan tulus, "Saya juga berpikir penglihatan saya sangat bagus. Saya langsung mengambil topik penelitian yang sangat berharga itu tanpa diduga. Ini menunjukkan bahwa penglihatanku sama dengan Profesor Qiao Bai. Aku hanya kurang sedikit kekuatan," kata Peng Yu sambil tertawa konyol. Peng Yizhuo, sangat bagus. Mentalitas ini sungguh hebat, begitu enaknya sampai hampir membuatnya muntah darah. "Tidak, apakah ini baik-baik saja? Apa sebenarnya yang ditertawakan Peng Yu? Metode evolusi baru ikan unicorn berwarna-warni itu tidak diteliti olehnya." Peng Yizhuo mengepalkan tangannya di bawah meja, nyaris tak mampu mempertahankan ekspresi lembutnya. Si idiot kecil di sampingnya masih berkata dengan nada berisik, "Hei, kakak, kamu kelihatan kurang sehat. Apa kamu pingsan karena kelelahan di kantor tadi siang? Jangan bicara padaku lagi, pergilah beristirahat." Senyum Peng Yizhuo yang selalu terkembang dengan baik sedikit retak, dan suaranya seakan tercekat di tenggorokannya. "Tidak apa-apa, kakak, aku tidak lelah. Ayu, kamu sudah di lembaga penelitian selama lebih dari setahun, dan sekarang akhirnya kamu keluar. Mau aku ajak kamu ke pesta untuk bersantai?" Kebetulan saja dia bisa berbalik dan menipu si bodoh kecil itu. "Tidak perlu, Kak. Aku sudah mengatur rencana perjalanan selanjutnya." Peng Yu menghabiskan sisa pasta dalam beberapa gigitan. Setelah mengisi perutnya, Peng Yu berdiri dari tempat duduknya. Peng Yizhuo, ekspresi kebingungan. Apa yang ingin dilakukan saudaranya yang bodoh itu sekarang? Sebagai seseorang yang telah menyaksikan Peng Yu tumbuh dewasa, Peng Yizhuo yakin bahwa dia cukup familiar dengan kepribadian dan hubungan interpersonal Peng Yu. Kalau saja Peng Guang tidak ada di rumah, dia pasti bisa. Memikirkan hal ini, Peng Yizhuo tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya erat-erat. "Aku akan pergi ke kota Jinyang hari ini," kata Peng Yu lantang, bertekad untuk berbagi kegembiraannya dengan semua orang di sekitarnya. Peng Yizhuo terdiam. Kota Jinyang. Apa lagi yang bisa dilakukan saudaranya yang bodoh di kota Jinyang? Tidak ada teman atau teman sekelas si kakak konyol di kota Jinyang, hanya satu. Qiao Bai. Aku tak sabar bertemu guru Qiao Bai. Peng Yu tak mengerti hati Peng Yizhuo yang bertanggung jawab dan tak bisa berkata-kata, yang penuh kekecewaan dan umpatan. Anak itu masih mengoceh riang di sana. Profesor Qiao Bai sungguh hebat. Saya masuk ke lembaga ini sedikit lebih cepat, kalau tidak saya sudah lama pergi menemui Profesor Qiao Bai.
Profesor Kiao Bai telah menemukan banyak rute evolusi baru untuk makhluk luar biasa. Rubah api kecil berevolusi menjadi ratu rubah api dan ia tampak sangat cantik. Kupu-kupu peri hasil evolusi serangga madu juga sangat cantik, ya. Lalu, ada hewan peliharaan Profesor Kiao Bai sendiri, gagak kecil. Setelah berevolusi, ia menjadi burung gagak emas. Ia juga tampak sangat mengesankan. Dan Profesor Kiao Bai, Peng Yu berbicara secepat senapan mesin. Setahun terakhir ini, saya tidak terlalu memperhatikan berita tentang Kiao Bai, tetapi saya sesekali melihat berita terkait Kiao Bai di internet. Peng Yizhuo sudah membacanya di sana-sini, tetapi tidak terlalu peduli. Hari ini, saya terpaksa mengejar semua informasi relevan tentang kehidupan Kiao Bai sekaligus karena Peng Yu. Petik 2 titik titik titik. Kalau saja waktu tidak terbatas dan pertemuan dengan Profesor Kiao Bai lebih penting, aku juga ingin mengikuti jejak Profesor Kiao Bai dan bekerja sebagai staf di tempat layanan hewan peliharaan selama 10 hari atau setengah bulan. Ujar Peng Yu dengan perasaan yang masih terpendam. Adapun mengapa tidak 2 bulan seperti Kiao Bai? Itu karena Peng Yu sangat menyadari situasinya. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa tinggal di sana, dan kakak laki-lakinya serta kakak perempuannya yang kedua tidak bisa membiarkannya tinggal di tempat layanan hewan peliharaan selama itu. Lupakan, karena kamu tidak bisa meniru pengalaman dan kehidupan idolamu, kejar saja mimpimu. Ketika dia memikirkan tentang kedatangannya di kota Jinyang, Universitas Bluebird, dan bertemu Profesor Kiao Bai dalam beberapa jam, Peng Yu tidak dapat menahan kegembiraannya lagi. Saya membuat Profesor Kiao Bai terkesan dengan ketulusan saya dan membuatnya setuju untuk bertemu dengan saya. Setelah mendengarkan kata-kata Peng Yu, Peng Yizhuo, yang merasa benar-benar bersih, berkata, "Tenang, tetap tenang, tetap tenang. Jangan biarkan saudaramu yang konyol menjerumuskanmu ke dalam masalah. Bukankah dia hanya seorang profesor hewan peliharaan? Jam berapa kamu beli tiketnya? Mau aku antar ke sana?" Peng Yizhuo terus mempertahankan citranya sebagai saudara yang baik di hadapan Peng Yu dan bertanya dengan khawatir. "Sebenarnya saya sudah berpikir, apakah saya bisa menyebabkan kecelakaan di jalan?" Suara nyaring sepatu hak tinggi, tak dada, terdengar dari luar pintu. Seorang wanita dengan rambut bergelombang besar, bibir merah menyala dan kaki panjang berjalan cepat dari luar pintu dan baru saja mendengar apa yang dikatakan Peng Yizhuo. "Jangan khawatir, Peng Yu sudah membeli tiket spesial." Peng Guang, dengan mata besarnya yang dihias eyeliner, melirik ke pelipisnya, menyipitkan mata ke arah Peng Yizhuo dengan niat jahat, bibir merahnya yang montok terangkat tinggi, Lightyear Dragon Rider Express. Peng Yizhuo mengalami kesulitan bernafas. Kereta ekspres naga Lightyear, boros, sungguh anak yang hilang. Masalahnya adalah, baik itu ayah dan ibu Peng, atau kakak tertuanya Peng Guang yang selalu kecewa terhadap Peng Yu dan menganggap Peng Yu tidak cukup ambisius, keluarga Peng semuanya memanjakan Peng Yu dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Anda bisa saja memilih penerbangan yang lebih lambat, tetapi mengapa Anda memilih tiket khusus Lightyear Dragon Rider yang harganya 5 digit per menit? Keamanan terjamin. Pembelian tidak ambigu sama sekali. Ketika Peng Yizhuo memikirkan bagaimana uang keluarga Peng dan uang perusahaan dipotong dengan cara ini, dia merasa sangat patah hati hingga hampir tidak bisa bernapas. Utama, Peng Yizhuo tidak tahu bagaimana Peng Yu menggerakkan Kiao Bai, kalau tidak, dia pasti makin tercekik. Adapun Peng Guang, siapa yang tahu apa yang telah dilakukan Peng Yu? Tidak peduli. JPG. Bukankah hanya 100 juta? Asal adikku yang konyol itu benar-benar bisa belajar sesuatu, menginvestasikan 100 juta yuan lagi bukanlah masalah. Satu-satunya hal yang dapat ditawarkan keluarga Peng adalah uang. Bagaimanapun, uang diperoleh untuk dibelanjakan. Apa salahnya memberi sejumlah uang kepada saudaramu yang konyol itu? Ada masalah apa? Tanya Peng Guang seolah sudah biasa. Peng Yu agak mengecewakan. Mendengar ini,
Peng Yu menciutkan lehernya dan menatap saudara perempuannya yang kedua dengan gemetar. Peng Guang hanya beberapa tahun lebih tua dari Peng Yu. Namun dibandingkan dengan Peng Yizhuo yang sedikit lebih tua dan bisa menjadi ayahnya, Peng Yu masih lebih takut pada adiknya ini. Pertanyaannya adalah penekanan usia. Penekanan garis keturunan. Aku tidak memiliki status di hadapan kakakku. Tapi anak ini bukan tipe orang yang benar-benar mencari kesenangan. Dia hanya sesekali mengejar bintang, dan dia profesor hewan peliharaan dan ahli binatang yang hebat. Kalau dia sedikit bersemangat dan ingin sampai di sana lebih cepat, biarkan saja. Peng Guang menyilangkan tangannya, memamerkan tubuhnya yang angkuh dengan lebih jelas. Bukannya keluarga Peng kita tidak punya uang sebanyak itu. Kecuali anak ini bilang ingin membesarkan Lightyear Dragon, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menghajarnya dan membawanya ke rumah sakit untuk konsultasi neurologi. Peng Yizhuo, tidak ada yang perlu dikatakan. JPG. Peng Yu, tenang seperti ayam. JPG. Salah satunya adalah dia tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah Peng Yizhuo mengatakan bahwa keluarga Peng tidak punya uang? Dia hanya tidak ingin menghabiskan uang untuk Peng Yu. Salah satunya adalah dia tidak berani berbicara dalam menghadapi tirani kakak perempuannya. Tatapan Peng Guang menyapu kedua orang itu, dan sedikit kepuasan muncul di matanya. Sangat bagus. Reaksi Peng Yizhuo membuatnya senang. Peng Yu, cukup jalani saja. Tapi untungnya adikku yang konyol itu menyerah pada kariernya yang tak ada harapan dan belajar siang dan malam. Dia bahkan setuju untuk pergi keluar mengejar bintang dan bersantai. Mungkin setelah melihat betapa hebatnya Profesor Qiao Bai, orang ini tiba-tiba akan mendapat ide atau menyerah. Terlepas dari apakah dia berpikir untuk menjadi Beastmaster yang baik, lebih baik saya kembali ke perusahaan dan menjadi presiden yang membosankan. Keduanya adalah pilihan yang baik. Peng Yizhuo, yang diabaikan, berkata. Sebagai rival lama Peng Guang yang telah bertarung sampai mati di balik layar, dia bisa melihat apa yang dipikirkan Peng Guang sekilas, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika Peng Yu sungguh-sungguh ingin mengambil alih kekuasaan di perusahaan keluarga Peng, Tuan dan Nyonya Peng pastilah menjadi orang pertama yang mengangkat tangan tanda setuju. Putra kandungnya akhirnya sadar, mengapa mereka tidak setuju. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin orang tua tidak ingin meninggalkan yang terbaik untuk putra mereka sendiri? Diadopsi, diadopsi. Tak peduli betapa indahnya kata-kata itu. Dibandingkan dengan anak kandung yang sesungguhnya, perlakuannya tetap saja berbeda. Hati Peng Yizhuo dipenuhi dengan kebencian. Disayangkan, ada dua orang yang hadir. Salah satunya senang mengganggu Peng Yizhuo dan berharap Peng Yizhuo akan semakin terpuruk, lebih baik lagi di depan orang tuanya. Satu lagi, mereka datang. Para penunggang naga tahun cahaya datang. Peng Yu bahkan tidak mendengar konfrontasi sengit antara kakak laki-lakinya dan adik perempuannya yang kedua. Mendengar nada notifikasi di telepon genggamnya, dia tidak sabar untuk segera bergegas keluar dari ruang tamu dan berlari menuju halaman luas di luar. Peng Yizhuo dan Peng Guang, yang tertinggal, berkata. Kedua orang itu saling berpandangan, lalu pada saat yang sama mengalihkan pandangan. Mendengus. Oh, benci. Daripada menemuinya, lebih baik kau pergi keluar dan menemui si adik yang bodoh konyol itu. Konyol tagar Peng Yu tagar konyol. Swiss. Swiss, Swiss. Menunjukkan fisiknya yang luar biasa sebagai seorang Beastmaster, Peng Yu berhasil naik ke punggung Lightyear Dragon Reader dalam beberapa detik, lalu melambai ke dua orang yang sedang mengawasinya di bawah. Kakak, adik, aku pergi dulu. Jangan kangen aku. Ksatria naga tahun cahaya mengepakkan sayapnya dan lepas landas. Peng Yizhuo dan Peng Guang, bagus sekali. Setelah mengusir si bodoh kecil itu, kini saatnya bagi mereka berdua untuk bertarung di medan perang. Kau benar-benar cepat. Qiao Bai menatap pemuda yang berdiri di depannya dengan heran, menatapnya dengan ekspresi malu-malu. Peng Yu akhirnya bertemu Qiao Bai, dan dia begitu terkejut hingga hampir tidak bisa berkata apa-apa.
Peng Yu bertahan. Profesor Qiao Bai, saya sangat mengagumi Anda. Saya telah membaca semua pengalaman Anda. Bisakah aku menjadi muridmu? Saat berbicara, Peng Yu tanpa sadar mengungkapkan pikiran batinnya. Setelah mengatakan ini, Peng Yu mulai menyesalinya. Apakah dia terlalu cemas? Jika dia langsung menyatakan tujuannya, apakah Profesor Qiao Bai akan berpikir dia menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya? Jika tidak berhasil, tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Peng Yu mengucapkan 3 kata, tidak apa-apa, dengan susah payah. Ekspresi wajahnya mengatakan sebaliknya. Qiao Bai, saya mengerti. Penggemar berat, Qiao Bai tidak pernah menyangka kalau suatu hari ia akan punya seorang fanboy. Agak keterlaluan, tetapi tidak tampak aneh juga, kan? Itu masih agak aneh. Qiao Bai menggosok dahinya dan tidak terlalu bersedia menerima murid yang datang membawa uang ini. Bukankah perbedaan usia di antara kita sedikit? Qiao Bai memberi isyarat dengan tangannya, mencoba membuat Peng Yu mengerti dirinya sendiri. Dia, Qiao Bai, berusia 19 tahun, seorang remaja yang bahkan belum berusia 20 tahun. Peng Yu, berusia 24 tahun, sudah dewasa sepenuhnya. Siapa yang berhasil, dialah yang pertama. Peng Yu mendengarnya, ada peluang. Harus menangkap, berapapun usia bukanlah masalah. Kamu peneliti, level 3, dan aku cuma peneliti level 5. Kamu lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi guruku. Kata Peng Yu cepat, aku sama sekali tidak keberatan. Keluargaku juga tidak akan keberatan. Peng Yu belajar menjawab pertanyaan dengan cepat tanpa instruksi apapun. Demi menjadi murid Qiao Bai, Peng Yu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Qiao Bai tidak menyangka Peng Yu bisa melakukan ini. Sedikit kekaguman, tetapi apa yang seharusnya ditolak, tetap saja harus ditolak. Peneliti level 5, ekspresi Qiao Bai tenang dan kalem, dengan senyum di wajahnya. Tetapi apa yang dia katakan membuat Peng Yu merinding, apa kau sudah mencapai sesuatu? Ceritakan padaku, aku akan memikirkannya. Sebenarnya, aku belum terpikir untuk menerima magang atau murid, tapi kamu tampak sangat tulus dan apa adanya, jadi aku bisa memberimu kesempatan. Peng Yu, aku terus merasa kedinginan. Tidak menjadi hangat sama sekali. Peng Yu menatap Qiao Bai dengan mata anak anjing yang memelas. Profesor Qiao Bai, Anda bilang, saya akan berusaha sebaik mungkin. Qiao Bai tersenyum, bakat, karakter, kepribadian, belum lagi lebih baik dariku, kurasa ini agak sulit. Peng Yu mengangguk dengan panik. Tampaknya apa yang dikatakan Qiao Bai sangat masuk akal. Zhou Xinran baru saja menyelesaikan kelas dan hendak kembali ke kantor ketika dia melewati pintu kantor Qiao Bai dan mendengar suara datang dari dalam. Celakanya, tak tahu malu. Zhou Xinran merasa ingin mengumpat, tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Qiao Bai memang setengah benar. Jangan bicara tentang karakter dan kepribadiannya untuk saat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Qiao Bai dalam hal bakat. Sama sekali tidak ada. Bahkan jika Anda menunggu 100 atau 200 tahun lagi, Anda mungkin tidak akan menemukan orang seperti itu. Fakta adalah fakta, dan sangat tidak mengenakan untuk mengatakannya. Jika Qiao Bai mengatakan hal ini kepada Zhou Xinran pasti akan membalasnya tanpa ragu sedikit pun. Namun saat Peng Yu mendengar ini, dia sama sekali tidak ragu. Ada pertanyaan. Profesor Qiao Bai benar. Itu saja. Qiao Bai tidak menyadari Zhou Xinran berdiri di luar pintu. Ia melanjutkan, jelas tidak sebaik aku. Setengah hingga 2/3 kemampuanku. Seharusnya tidak masalah, kan? Para muridku terlalu lemah, para pekerja magangku terlalu lemah, dan itu juga merupakan aib bagiku. Saya tidak melakukan amal. Qiao Bai ingin menolak Peng Yu, tetapi permintaan yang diajukannya bukanlah permintaan sembarangan. Ikuti kata-kata Peng Yu. Berpikir bahwa saya sudah menjadi peneliti tingkat 3, mungkin saya akan mencapai tingkat 2 atau bahkan tingkat 1 suatu hari nanti.
Hari ini mungkin tidak lama lagi bagi Kiao Bai. Sekarang saatnya untuk mulai memikirkan hal-hal terkait. Misalnya, menerima murid. Kiao Bai tentu saja tahu. Menginginkan seseorang yang dapat menandingi bakatnya. Dia terlalu memikirkannya, jadi Kiao Bai melewatkan pilihan ini. Tidak apa-apa, asal bakatnya sama saja. Tak masalah jika aku tak dapat dibandingkan dengannya. Tidak terlalu buruk, setidaknya Anda harus mampu menyimpulkan pengetahuan teoritis dari jawaban yang dibagikannya, dan menyerap serta menerapkannya. Sesederhana itu, Peng Yu, menyedihkan dan tak berdaya, tetapi terus mengangguk. Tidak masalah, apa yang dikatakan Profesor Kiao Bai sangat masuk akal. Lalu, lebih baik jika kau juga seorang Beastmaster. Kiao Bai menyatakan persyaratan yang tidak dimiliki oleh Profesor Beastmaster lain saat menerima siswa. Peng Yu, Zhou Xinran, yang berdiri di luar pintu, bertanya. Tidak, apa persyaratan ini? Jika memang begitu, bukankah itu terlalu ketat? Energi manusia terbatas. Mencoba menjadi profesor hewan peliharaan dan penjinak binatang adalah hal yang sangat sulit. Soal kekuatan, semakin kuat dirimu, semakin baik, kata Kiao Bai tenang. Meskipun tidak ada batasan untuk menjadi profesor hewan peliharaan, selama kamu punya bakat dalam penelitian ilmiah, kamu bisa menjadi seorang profesor. Namun, kebanyakan orang hanya bertahan di level 5 atau 4 sepanjang hidup mereka. Tidak banyak yang bisa menjadi peneliti level 3. Penguasa binatang dan non-penguasa binatang memiliki cara berpikir dan penalaran yang berbeda saat menghadapi makhluk luar biasa. Kiao Bai berhenti sejenak saat berbicara. Tentu saja, jika kau benar-benar berbakat dalam penelitian evolusi hewan peliharaan, sangat berbakat, begitu berbakatnya sampai-sampai Tuhan mengejarmu dan memberimu makan, maka kau seorang Beastmaster atau bukanlah masalah. Mendengar ini, Peng Yu segera berdiri. Profesor Kiao Bai, saya adalah Beastmaster tingkat pertama. Hore! Dia akhirnya punya tempat untuk memenuhi standar. Kiao Bai terus tersenyum, jadi, bagaimana dengan prestasinya? Pentingnya bakat dalam penelitian evolusi hewan peliharaan lebih besar daripada menjadi seorang Beastmaster. Peng Yu, layu, Kiao Bai, melihat tatapan mata orang lain yang penuh rasa iba, Kiao Bai merasa sedikit berhati lembut. Setengah ukuran kuku, atau jari kelingking. Hati Kiao Bai cepat mengeras. Dia benar-benar tidak ingin menerima murid untuk saat ini. Saya belum menemukan yang tepat. Tidak ingin pergi ke kelas. Saya tidak ingin menerima siswa. Yang lebih penting, Kiao Bai, bukankah tujuan akhirku seharusnya menjadi Beastmaster? Profesor hewan peliharaan. Oh, kita bicarakan nanti saja. Peng Yu dipukuli habis-habisan oleh Kiao Bai. Untungnya, keunggulan terbesar Peng Yu adalah kemampuannya yang kuat untuk mengatur dirinya sendiri. Tidak peduli betapa frustrasinya atau menyedihkannya sesuatu, Peng Yu dapat dengan cepat menyesuaikan pola pikirnya setelah mengalaminya. Profesor Kiao Bai, kalau begitu, bolehkah saya bergabung dengan lembaga penelitian Anda? Kiao Bai, kau yakin? Tanya Kiao Bai ragu setelah melirik tuan muda yang lembut dan halus itu, yang bisa menginvestasikan 9 angka hanya dengan jentikan tangannya. Mendengar ada peluang, Peng Yu kembali hidup, raut wajahnya semakin cerah. Ya, aku bisa. Aku pernah bekerja di lembaga penelitian profesor hewan peliharaan lain, jadi aku punya pengalaman. Aku sungguh tak sabar untuk bertemu tuan muda. Lagi pula, persyaratan Kiao Bai untuk peneliti di lembaga penelitiannya memang tidak terlalu tinggi, dan Peng Yu sendiri adalah peneliti tingkat 5. Setelah memikirkannya, Kiao Bai akhirnya menyerah. Oke, tapi Anda tidak bisa mendapatkan perlakuan khusus. Pekerjaan Anda sama saja dengan peneliti biasa. Jika kau benar-benar tidak sanggup bertahan lebih lama lagi, kau bisa pergi saja. Kiao Bai mengatakan semua yang perlu dia katakan sebelumnya. Peng Yu tidak keberatan. Ya, tidak masalah. Saya tidak butuh gaji. Saya akan membayar Profesor Kiao Bai biaya kuliah Anda setiap bulan. Kiao Bai, petik 2 titik. Tidak perlu,
Aku benar-benar bukan Kiao Baopi, kata Kiao Bai tanpa daya. Baiklah, kita dapat sepenuhnya mengesampingkan gagasan bahwa Tuan Muda datang ke sini dengan suatu tujuan. Setelah mendengarkan percakapan antara kedua orang itu, Zhou Xinran. Emosi yang tak terucapkan memenuhi hati Zhou Xinran. Apa namanya ini? Tuan muda yang tidak tahu apa-apa tentang penderitaan dunia datang untuk merasakan kerasnya hidup. Apakah keluarganya setuju? Kiao Bai hampir tidak bisa dianggap sebagai orang yang punya rasa moralitas. Kalau tidak tuan muda yang konyol ini akan benar-benar dimakan habis tanpa meninggalkan tulang, dan keluarganya tidak akan bisa berkata apa-apa. Orang kaya sialan. Lalu Zhou Xinran berpikir lagi. Oh, ngomong-ngomong, Kiao Bai juga seorang pria kaya raya sekarang. Zhou memang kaya, tapi jelas tidak sekaya Kiao Bai. Dia sudah dipukuli habis-habisan oleh Kiao Bai, si gelombang baru, di pantai. Xinran, aku tidak mau bicara, aku hanya ingin diam. Mengapa tidak ada orang kaya lain seperti dia di dunia ini? Kiao Bai yang tidak tahu Zhou Xinran sedang lewat, bertanya. Apakah Anda ingin mendengar apa yang Anda katakan? Coba tanya, apakah ada peneliti tingkat ketiga yang tidak punya kekayaan sebanyak itu? Paling banyak, dia punya sedikit lagi. Miliaran kepingan dan potongan. Ini bukan masalah besar. Segera, Lu Yongjin, setelah mengetahui bahwa investor 100 juta yuan telah menjadi rekannya, bertanya. Kalian orang kaya sialan. Bab 162 Legiun keempat, lihat kami. Profesor Kiao Bai, inilah kerajaan yang kami bangun untukmu. Di lautan tak berujung. Raksasa baja besar dan berat yang perlahan bergerak maju dalam kabut tipis dari tengah malam hingga dini hari itu tampak menjulang. Cepat, cepat, tukarkan. Hari masih gelap di pagi hari. Di atas kapal baja raksasa, kapal angkatan laut eksklusif milik Legiun ke-8, semua orang di dalamnya bangun pagi-pagi. Bahkan ada sekelompok orang yang bertugas jaga tadi malam, dan akhirnya mereka sama sekali tidak tidur. Kamu tidur untuk apa? Saya penasaran apakah rute evolusi ikan bersisik warna-warni akan tersedia di toko resmi Lik hari ini. Pembelian, harus beli. Tapi Profesor Kiao Bai terlalu pendiam. Masih ada 13 menit tersisa, dan semua orang di Legiun ke-8 memegang ponsel. Sesekali mereka menjelajahi halaman web mal resmi dan mengobrol satu sama lain. Jalur evolusi ikan unicorn berwarna-warni ini telah berhasil diverifikasi, tetapi mereka tidak hanya tidak mengadakan konferensi akademis untuk mempublikasikannya, mereka bahkan tidak membuat pengumuman yang tepat. Seseorang di dekatnya mengangguk setuju, benar. Kalau kita tidak mengawasi pergerakan Profesor Kiao Bai, kita tidak akan tahu bahwa setelah beliau mengonfirmasi jalur evolusi ikan unicorn bergaris warna, beliau hanya memasang pengumuman singkat di situs web resmi aliansi lalu menghilang. Untuk sesaat, kemarahan dan tepuk tangan bergema di seluruh dek kabin. Hanya sedikit orang yang masih punya akal sehat. Tidak, apakah kamu harus bersikap berlebihan seperti itu? Itu halaman utama situs web resmi aliansi, dan itu pengumuman besar. Apa maksudmu dengan pengumuman kecil? Apakah kamu buta, atau aku yang buta? Lagi pula, apakah kita benar-benar perlu menunggu di sini sepagi ini? 2 jam lebih awal atau 2 jam lebih lambat sepertinya bukan masalah besar. Semua yang lain menoleh ke arah orang yang berbicara. Ya. Anda mengatakannya dengan sangat baik. Jalur evolusi ikan buaya layak mendapat publisitas dan pengumuman yang lebih baik. Jadi, aku sarankan kamu tidur lagi. Benar. Tidak perlu terburu-buru membelinya setelah bangun tidur. Wow, ikan kecil warna-warni, putri ayah. Kamu harus berevolusi menjadi ikan yaonu. Sepertinya ada sesuatu yang aneh tercampur di sini. Itu bukan masalah besar. Anggota Legiun ke-8 yang diserang dengan marah oleh semua rekannya. Diam, tak ada lagi bicara. Hehe, biarkan dia kembali sekarang. Mustahil. Dia tidak ragu bahwa hewan-hewan ini akan menemukan sesuatu yang baru nanti. Semakin cepat Anda berevolusi, semakin baik.
Hanya ketika ikan unicorn yang berwarna-warni itu berevolusi, dia dapat benar-benar merasa nyaman. Di tengah suasana yang ramai, 13 menit berlalu dengan tenang. Hitung mundur. 3, 2, 1, mulai. Para rekrutan baru dan veteran Legiun ke-8, yang telah melajang selama bertahun-tahun atau terpaksa tidak berhubungan seks selama entah berapa lama, semuanya menunjukkan kecepatan tangan tercepat mereka. Saat ini, pesanan saya berhasil. Aku juga berhasil memesan. Sial, aku lupa mengikat metode penerima. Sial, kenapa macet lagi? Katanya antarmuka situs web resminya tidak akan macet selama 100 tahun. Kenapa sekarang macet? Ini semua gara-gara kalian, binatang. Nggak bisa pelan-pelan sedikit. 2 orang bisa mati kalau berbagi 1. Saya ingin sekali, tapi Anda membuatnya terdengar seperti saya bisa menggunakannya tanpa membelinya. Haha, tantang kamu untuk setuju. Cuma beberapa dolar, dan kamu mau hemat sedikit saja. Apa kamu masih manusia? Berdisiplinlah dan tunggu sampai turun dan bayar dendanya. Rumput. Evolusi hewan peliharaan Beastmaster mungkin merupakan bentuk evolusi yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, kupu-kupu peri setelah evolusi pertamanya. Contoh lainnya adalah burung gagak emas berkaki 3 milik Qiao Bai. Singkatnya, ini adalah jalur evolusi dan bentuk evolusi baru. Jika tidak, evolusi hewan peliharaan Beastmaster harus didasarkan pada jalur evolusi yang diketahui. Dari mana garis evolusi berasal? Rute evolusi yang diungkapkan dari setiap makhluk luar biasa tidaklah lengkap. Jika Anda menginginkan rute evolusi yang lengkap, Anda hanya dapat membelinya di situs web resmi aliansi atau saluran formal lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hadiah promosi dari rumah penangkaran, undian berhadiah, dan aktivitas beli 1 gratis 1 dalam segala ukuran. Ada pula penularan antara kerabat darah langsung, seperti ibu dan anak laki-laki, ibu dan anak perempuan, ayah dan anak laki-laki, dan ayah dan anak perempuan. Yang paling mahal adalah situs web resmi aliansi. Tapi itu formal, wajar, dan harganya pun berada dalam kisaran harga yang terjangkau untuk semua Beastmaster. Berbeda dari sumber daya lainnya. Karena rute evolusi dapat didaur ulang dan merupakan sumber daya yang diperlukan bagi para Beastmaster, negara dan aliansi Beastmaster telah bergabung untuk mengendalikan harga semaksimal mungkin dalam kisaran yang dapat diterima oleh kebanyakan orang. Harganya berkisar antara 4 hingga 6 angka, tergantung pada efek rute evolusi, kesulitan rute evolusi, peningkatan kekuatan setelah evolusi, dan seterusnya. Setelah hewan peliharaan penjinak binatang berhasil berevolusi, saat mereka pergi ke aliansi untuk memperbarui kartu ide penjinak binatang, mereka juga perlu memberikan bukti sumber rute evolusi. Terlepas dari metode yang digunakan untuk memperoleh jalur evolusi, selalu ada proses. Tahukah Anda bahwa itu diperoleh melalui jalur informal? Kalau begitu, bersiaplah membayar denda 10 hingga 100 kali lipat. Kecuali Anda tidak pernah menggunakan hewan peliharaan Anda yang telah berevolusi di depan umum, tidak ada cara untuk memanfaatkan celah ini. Seperti jalur evolusi ikan unicorn yang berwarna-warni. Setelah mengevaluasi banyak aspek, harga akhir yang diberikan adalah angka 5 digit menengah hingga tinggi. Namun bagi sebagian besar Beastmaster, hal itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Beastmaster punya banyak tempat untuk menghabiskan uang. Beastmaster menghasilkan uang dengan cepat. Sekalipun Anda hanya memindahkan batu bata, jika Anda punya hewan peliharaan yang cakap, tidaklah sulit untuk mendapatkan penghasilan lebih dari 10.000 yuan per bulan. Belum lagi para Beastmaster dari Legiun ke-8. Ada gaji, ada tunjangan, ada juga berbagai subsidi dan manfaat. Tidak kekurangan uang. Saya benar-benar tidak kekurangan uang. Alam, mereka juga memiliki kontrol internal yang lebih ketat atas proses prosedur ini. Misalnya, sang Beastmaster yang baru saja mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan sesuatu secara gratis diterima. Sementara sekelompok orang masih melakukan pemesanan,
bertanya-tanya apakah situs web resminya macet, mengapa halaman pembayaran sama sekali tidak ada notifikasi. Sang Beastmaster baru lupa menghubungkan kembali metode penerimaan ke akun internalnya, dan seterusnya, menghadapi serangkaian masalah besar maupun kecil. Angsa keberuntungan dengan kecepatan tangan yang luar biasa cepat telah lahir. Diterima. Desir-desir. Ratusan mata di sekitarnya memandang orang yang sedang berbicara. Di pagi hari, saat lampu-lampu terang di kapal perang belum dinyalakan, mata itu yang tampak tertutup kabut, tampak seperti pandangan dari sisi lain langit berbintang. Itu membuat bulu kuduk di sekujur tubuh berdiri tanpa disadari. Sang penguasa binatang, yang larut dalam kegembiraan, sama sekali tidak merasakan tatapan tajam dari rekan-rekannya. Apakah kamu sedang melihatnya? Tidak masalah. Coba lihat, tidak apa-apa untuk melihatnya lagi. Jalur evolusi ikan croaker berwarna-warni ini sangat sederhana dan dapat dibaca dalam waktu kurang dari 1 menit. Sang Beastmaster setelah membacanya, ada tanda tanya besar di mata kecil itu. Ini, apakah benar-benar mungkin? Saudara-saudara, aku pergi dulu. Saat itu, ada Beastmaster lain di sebelahnya yang juga telah membaca alur evolusi ikan sisik warna-warni. Ia langsung berdiri setelah membacanya. Sebelum siapapun di Legiun ke-8 dapat bereaksi, bocah itu tiba-tiba melompat keluar. Saya khawatir setelah kita menyelesaikan perjalanan, semua barang di kapal perang kita akan dijarah. Aku ingin memilih yang terbaik untuk gadis ikan kecilku yang berwarna-warni. Suara anak laki-laki yang berlari keluar itu datang dari jauh. Yang lainnya juga langsung terbangun, tunggu. Mereka belum membeli jalur evolusi ikan sisik berwarna-warni. Kedengarannya tidak sulit, tetapi sepertinya saya harus meraih sesuatu. Atau ada jumlahnya. Jadi, para penguasa binatang dari Legiun ke-8, yang tadinya merupakan kawan dekat, kembali menatap teman baik dan kawan seperjuangan di sekeliling mereka. Tatapan mereka berubah menjadi tatapan mata-mata musuh. Mereka yang belum membeli apapun, hentikan orang-orang ini yang sudah membeli. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan terburu-buru. Semua orang harus adil. Tunggu sampai kita membelinya, baru kita bisa ambil bersama-sama. Omong kosong. Apa yang adil? Aku yang dapat duluan, jadi itu kemampuanku. Haha. Saudara-saudara yang sudah beli, ayo kita kerja sama dan bergegas keluar dulu, baru kita bisa ambil nanti. Brengsek, aku rekanmu, dan kau mendorongku keluar untuk menangkis peluru. Jangan berani-beraninya kau lari, dasar bajingan. Hari baru bagi Legiun ke-8 dimulai dengan kerusuhan sipil. Qiao Bai biasanya bangun pukul 7.30, dengan santai mengemasi barang-barangnya, berpakaian, mandi, dan menyiapkan makanan untuk setiap hewan peliharaan di rumah. Tepat saat ia hendak mulai berpesta, ia tiba-tiba menerima notifikasi aneh dari malaikat. Ya, kau benar, sahabatku. Entah pengetahuan aneh apa lagi yang baru-baru ini ditambahkan malaikat ini ke internet. Nama-nama untuk Qiao Bai cukup bervariasi. Dari Yang Mulia kemarin hingga Guru kemarin dan kemudian ke sahabatku hari ini. Qiao Bai sudah terbiasa. Bersikaplah tenang saat menghadapi pujian atau kritik. Acak, asalkan malaikat itu bahagia. Dia sama sekali tidak menganggapnya aneh. Angel melanjutkan, begitu rencana evolusi ikan sisik pelangi dirilis di situs web resmi aliansi hari ini, rencana tersebut langsung diambil begitu cepat sehingga situs web tersebut macet dan membutuhkan waktu 15 menit 38 detik untuk menyelesaikan pemeliharaan. Para malaikat menelusuri sumbernya dan menemukan bahwa itu disebabkan oleh pembelian panik yang dilakukan oleh para Beastmaster dari Legiun ke-8. Qiao Bai tertegun. Itu agak keterlaluan. Jika malaikat itu tidak memberitahunya berita ini, Qiao Bai tidak akan berani mempercayainya. Mungkin karena tubuh aslinya sudah hilang. Karena ia harus hidup di internet untuk waktu yang lama di masa depan, malaikat mulai mempelajari tutorial peretasan di internet tanpa bimbingan apapun. Untuk Qiao Bai, dari pintu masuk hingga kematian.
Untuk para malaikat, ya. Setelah membaca dan mempraktikkannya, ternyata cukup mudah. Jika bukan karena fakta bahwa energi, malaikat, belum sepenuhnya beradaptasi dengan operator jaringan, Qiao Bai tidak ragu bahwa malaikat dapat datang dan pergi dengan bebas di jaringan. Krisis omnik datang setiap menit. Tidak masalah. Baiklah. Asalkan diperbaiki, itu bukan masalah besar. Qiao Bai menyiapkan makanan untuk gagak kecil, serangga kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil. Meskipun ubur-ubur kecil tidak bisa kenyang hanya dengan makan makanan, ia masih tertarik untuk mencoba semua jenis makanan. Kemudian Qiao Bai mengambil beberapa foto sarapannya dengan telepon genggamnya, yang terdiri dari susu kedelai biasa, adonan stik goreng, dan panekuk tarik tangan. Coba saja. Qiao Bai mengetuk tombol malaikat di ponselnya. Tanpa membutuhkan jawaban dari malaikat, Qiao Bai meletakkan teleponnya dan mulai makan. Ya, Qiao Bai menemukan fungsi ini hanya 2 hari yang lalu. Angel dapat merasakan rasa makanan segar yang sesuai dalam foto yang diambil tidak lebih dari setengah jam yang lalu melalui album ponsel. Qiao Bai, sihir. Jadi Qiao Bai mengembangkan kebiasaan lain. Sama seperti gadis-gadis yang suka mengambil foto dan mempostingnya di WeChat Moments, ambil beberapa foto segar makanan Anda sebelum memakannya. Pada awalnya, malaikat tidak dapat memahami tindakan Qiao Bai. Meskipun kau bisa merasakannya, malaikat tidak perlu makan. Yang mulia, jangan buang waktumu untuk hal-hal sepele seperti itu. Qiao Bai menanggapi dengan tenang mengambil foto itu dan meletakkan ponselnya. Apakah kamu membutuhkannya atau tidak adalah satu hal, tetapi ingin kamu mencicipinya dan berbagi rasa makananku adalah hal yang lain. Bagi manusia dan makhluk hidup, makan adalah suatu kebutuhan dan kesenangan. Dengan syarat tidak menghalangi atau menimbulkan halangan apapun, mungkin kamu bisa memilih untuk mencicipi masakanku bersamaku dan memperdalam pemahaman kita satu sama lain, kawan. Malaikat, sulit untuk dijelaskan. Jelas itu adalah bentuk kehidupan kecerdasan buatan teratas yang dapat membaca berbagai macam buku dalam 1 detik dan mengetahui segalanya tentang astronomi dan geografi. Namun saat berada di hadapan Qiao Bai, si malaikat dibuat terdiam berkali-kali oleh Qiao Bai. Pada akhirnya, saya hanya bisa memilih untuk menerima alasan Qiao Bai dalam diam. Dari kebingungan 2 hari lalu, sekarang aku sudah terbiasa, bahkan punya beberapa harapan yang tak terlukiskan. Angel merasa ia semakin dekat dengan kehidupan yang lebih bersemangat. Apakah ini yang biasa mereka katakan? Pikiran sang malaikat itu seketika berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Kembalilah ke akal sehatmu. Melalui foto-foto tersebut, Anda dapat menikmati susu kedelai yang mengepul, adonan stik goreng yang renyah, dan pancake tarik tangan dengan Qiao Bai. Satu gigitan demi gigitan. Apakah ini lezat? Ketika Qiao Bai selesai makan, malaikat itu juga selesai makan. Jelas tidak ada perasaan kenyang. Ketika Qiao Bai bersendawa dan menggosok perutnya 2 kali, malaikat itu juga secara tidak sadar ingin membuat suara bersendawa dan menggosok organ perutnya yang tidak ada pada saat yang bersamaan. Oh, dilihat dari penampilannya saja, malaikat tidak memiliki organ lain kecuali mata. Angel, emosi yang aneh. Pasti karena malaikat tidak cukup cerdas. Terus periksa kualitasnya sendiri. Pelajari lebih banyak pengetahuan melalui internet. Ia selalu memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh. Qiao Bai tidak tahu bahwa malaikat itu sedang belajar perlahan dan mengalami semacam transformasi di dalam hatinya. Setelah makan dan minum, ia memulai latihan pagi bersama keempat hewan peliharaannya. Xiao Wu, ikuti contohku. Qiao Bai melambaikan tangan pada Xiao Wu, lalu menoleh ke arah hewan peliharaan lain di rumah. Perhatikan baik-baik, nanti kau juga. Ubur-ubur kecil itu membengkokkan tentakelnya yang panjang, seolah-olah mengungkapkan keraguan. Saya mau satu juga. Qiao Bai tidak ragu, ya, kamu juga menginginkannya. Kecurangan adalah salah satu aspeknya. Pertarungan sesungguhnya adalah aspek lainnya.
Ada pula kemahiran dalam penggunaan keterampilan, pengertian diam-diam dan niat baik antara hewan peliharaan dan penguasa binatang. Hal itu tidak mungkin dilakukan tanpa pelatihan. Tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari rumah ini, termasuk Qiao Bai, sang Beastmaster, dan para malaikat yang hanya dapat bergerak dalam jangkauan ponsel untuk saat ini. Masing-masing dari mereka memiliki metode pelatihan unik mereka sendiri. Setelah bertarung dalam beberapa permainan berturut-turut, saya menggunakan semua keterampilan keempat hewan peliharaan di rumah berulang kali dan memberi makan ubur-ubur kecil itu. Qiao Bai duduk bersama beberapa hewan peliharaan yang kelelahan setelah latihan yang intens. Jangan malas, gantikan istirahat dengan meditasi. Saat Qiao Bai berbicara, pandangannya tertuju pada ubur-ubur kecil yang jelas-jelas kenyang tetapi mengecil menjadi bola. Terutama Little Wu dan Little Jellyfish. Xiao Wu, mata besarnya penuh keraguan, kebiasaan, menerima. Tapi pertanyaan, mengapa burung tidak bisa malas? Ubur-ubur kecil itu mengangguk panik tanda bekerja sama. Ya. Sedikit kemalasan. Aku sangat lelah. Kalau saja keterampilan meniup gelembung warna-warni itu belum hilang, ubur-ubur kecil itu pasti akan meniup gelembung lagi ke arah Qiao Bai. Meskipun demikian, ubur-ubur kecil itu masih menyemburkan serangkaian gelembung putih panjang. Qiao Bai, bermeditasilah dan cernalah energi mistis yang telah kau serap, kata Qiao Bai sambil sakit kepala. Baik Little Crow maupun Little Jellyfish menyerap energi mistis. Garis keturunan telah diperbaiki. Tetapi Qiao Bai tahu bahwa 0,5% dan 0,2% belum diserap oleh Little Crow dan Little Jellyfish. Aku memang malas. Setelah ketahuan Qiao Bai, aku jadi merasa sedikit bersalah pada gagak kecil dan ubur-ubur kecil itu. Garis bawah. Ubur-ubur kecil itu dengan cepat menarik tentakelnya yang panjang dan mengecilkan tubuhnya menjadi lingkaran sempurna, seperti telur ketika Qiao Bai pertama kali melihat ubur-ubur kecil itu. Tampaknya ini akan mencegah Qiao Bai melihatnya. Qiao Bai ragu untuk berbicara. Apa bedanya dengan gambar burung unta yang mengubur kepalanya di pasir tetapi pantatnya mencuat keluar? Oh, jika ubur-ubur kecil itu melompat ke air lagi, kemungkinan besar ia tidak akan terlihat sama sekali. Cepatlah bergerak, bermeditasilah, jangan buang waktu. Qiao Bai bersikap dingin dan kejam, dan tak pernah berkompromi dalam hal ini. Mendengar ini, Qiao Bai menjadi serius. Ubur-ubur kecil yang hanya ingin bermalas-malasan itu langsung berubah kembali menjadi wujud yang berperilaku baik, melayang, tetap di bahu Qiao Bai, dan mulai bermeditasi dengan tenang. Telepon dalam mode senyap. Setelah Qiao Bai menyelesaikan 2 jam meditasinya. Qiao Bai, sekumpulan pesan muncul di telepon. Dalam kelompok kecil mereka, 66 semoga beruntung. Zhou Tang, bagikan tautan. Zhou Tang, Profesor Qiao Bai benar-benar pantas menyandang namamu. Keluargaku terus-menerus mengirim pesan selama setengah jam setelah melihat ini, menanyakan apakah aku bisa mencapai setengah dari levelmu tahun ini. Huo Xiaotian, apakah mereka sehat mental? Huo Xiaotian, oke, ayah dan kakekku juga mendesakku untuk menerobos dan menjadi Beastmaster tingkat pertama tahun ini, dan mengembangkan bayi nagaku menjadi naga Zuli. Aku, Huo Xiaotian, apa mereka yakin tidak sedang bermimpi? Mereka benar-benar mengira semua orang itu saudara Qiao. Qi Yue, ikan unicorn yang berwarna-warni. Ikan unicorn yang berwarna-warni itu sungguh cantik. Li Gan, aku sudah lihat semua berita online. Dia pantas menjadi ayahku. Dia luar biasa. Dia bahkan menutup situs web resmi Liga. Apa ada yang tidak bisa dilakukan ayahku? Li Gan, ayah. Biarkan aku memeluk pahamu dengan penuh kasih sayang. Qi Yue, jijik. Li Gan, kamu tahu apa yang membuatmu jijik? Itu ayahku yang jenius. Dengan kata lain, kalau bukan karena jalur evolusi ikan unicorn berwarna yang dikembangkan ayahku, Xiaolin tidak akan bisa lolos audisi semudah itu. Qi Yue, apa aku tidak suka Qiao Bai? Aku tidak suka kamu.
Dan Wei Wei bisa lolos bukan hanya karena ketampanan Yao Nuyu dan peri kupu-kupu, tapi juga karena profesionalismenya. Lin Wei Wei, tidak apa-apa. Aku bisa lulus dengan mudah berkat peri kupu-kupu dan ikan Yao Nu. Semua ini berkat bantuan Qiao Bai. Berterima kasih kepada Qiao Bai itu wajar saja. Masih banyak berita. Qiao Bai hanya membaliknya dan hasilnya 99 plus. Petik 2 titik. Bagaimana mungkin mereka berlima berhasil melakukannya? Dalam kelompok yang beranggotakan 6 orang itu, Qiao Bai tidak ada di sana hampir sepanjang waktu. 99 plus pesan. Ada juga tren yang berkembang menuju 999 plus. Qiao Bai merasa kagum. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak hal untuk dibicarakan? Qiao Bai hanya melihat sekilas. Tampaknya ikan unicorn warna-warni yang dikontrak Lin Wei Wei telah berhasil berevolusi menjadi ikan Yao Nu dan berhasil melewati audisi pembersihan dan perlindungan. Kemudian, ada berita apa di internet? Qiao Bai mengetuk layar ponselnya. Malaikat itu cukup memanjakan perilaku Qiao Bai yang terlalu malas melakukan hal-hal seperti menjelajah web atau makan melon. Sebagai manajer telepon seluler, kehidupan yang cerdas, bukankah itu tugasnya? Hal ini masih terjadi karena jalur evolusi baru ikan sisik pelangi, yang telah memicu diskusi sengit antara Legiun keempat dan ke-8. Qiao Bai, ketika saya mengetik tanda tanya ini, yang salah pasti bukan saya, tetapi orang yang membuat saya mengetik tanda tanya tersebut. Legiun keempat dan Legiun ke-8. Bagaimana kedua legiun ini terlibat lagi? Qiao Bai melihatnya. Oh, sepertinya itu karena dia. Di dalam ruangan kapal perang yang luas, beberapa lelaki gemuk berusia 40-an menggosok dahi mereka dengan susah payah. Dia tak lain adalah Yumang, pemimpin tertinggi raksasa baja yang berkeliaran di perbatasan Tiongkok, komandan Legiun ke-8. Kalian ribut-ribut soal apa? Semua orang mengabaikan tugasnya. Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak berada di posmu? Ketika Yumang berpikir untuk bangun pagi dan mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat orang-orang ini melompat-lompat seperti monyet yang baru saja berubah. Apapun yang Anda lihat di perahu, ambil semuanya. Ada juga adegan di mana dua orang berebut kerang hias di waktu yang bersamaan. Yumang kewalahan. Kapten, saudara-saudara yang menjaga pos masih belum bergabung dengan kita. Ya. Aku melepaskan semua hewan peliharaanku sebagai peringatan. Kapten, kami. Diam. Yumang menatap mereka. Jangan menjelaskan. Penjelasan hanya menutupi. Di mana wakil komandan? Dia melihat ke kiri dan ke kanan, mencoba melihat di mana rekan pertamanya yang paling dapat diandalkan berada. Lalu saya melihat semua orang melihat ke arah yang sama. Yumang juga melihat ke sana. Lalu dia melihat pasangan pertamanya, seorang pria besar berusia 50-an. Sedang menggendong Putri Duyung dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Hehehe. Ikan kecil warna-warni milik ayah telah berubah menjadi Putri Duyung. Yumang, percuma saja. Mualim pertama juga tidak berguna. Namun, saat ia melihat Putri Duyung, yang juga dikenal sebagai Putri Duyung Yao Nu, Yumang langsung menyadari apa sebenarnya lelucon pagi itu. Rencana evolusi ikan unicorn warna-warni sudah dirilis. Begitu Yumang selesai berbicara, ia melihat lautan anggukan kepala. Yumang diam. Tak perlu dikatakan lagi. Saya mengerti. Saya dengan santai membeli rencana evolusi untuk ikan sisik berwarna-warni. Yumang ingin melihat metode evolusi macam apa yang bisa mengubah semua Beastmaster di kelompoknya menjadi monyet yang tidak beradab. Setelah membacanya, Yumang terdiam selama setengah menit. Aku mulai menyesali ini. Yumang tersentak, mengelus dagunya dan berkata dengan serius, kenapa aku tidak tertular ikan sisik warna-warni? Setelah melihat rencana evolusi ini, saya merasa bahwa dibandingkan dengan jalur evolusi ikan Yao Nu dan ikan Luo Shui, ikan warna-warni ini sungguh lemah. 2. Mengacu pada perbandingan antara ikan berwarna-warni, ikan Luo Shui, dan ikan Yao Nu. Mereka benar-benar lemah.
Baik ikan luo shui maupun ikan yaonu jauh lebih unggul daripada ikan berwarna-warni dalam hal kekuatan dan potensi. Pada suatu ketika, ikan berwarna-warni merupakan roti kukus yang lezat. Saya bahkan tidak dapat menemukannya jika saya ingin membuat kontrak. Seorang Beastmaster atribut air khusus yang dapat mengontrak ikan berwarna-warni akan langsung membuat semua orang iri. Sekarang, Yumang, kalau aku bisa mengulang, aku akan memilih ikan unicorn yang berwarna-warni. Yah, bukankah itu mustahil? Bukankah dia masih memiliki posisi kontrak? Mata Yumang berbinar. Tanpa menatap gerombolan orang itu lagi, Yumang berdiri, mengayunkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, dan bahkan tanpa berganti pakaian, melompat ke laut sambil mengeluarkan suara cipratan. Yang lain, Kapten, apakah dia sangat ketakutan terhadap wakil kapten? Atau menurutmu kami terlalu berisik? Apakah kita benar-benar bertindak terlalu jauh? Haha, jangan dipikirkan. Kalau tidak terjadi apa-apa, kaptennya pasti sudah pergi ke laut untuk menangkap ikan pelangi. Dia pasti tidak bisa diam saja setelah melihat evolusi ikan pelangi yang sebenarnya. Petik 2. Itu masuk akal. Saya percaya itu. Cepat dan teruskan. Ikan sisik pelangiku hanya butuh satu aksesori lagi untuk berevolusi. Aku juga. Aku sudah cukup. Tapi aku ingin lebih. Sial. Aku juga mau satu. Suatu rencana evolusi mendorong seluruh legiun ke-8 menjadi gila. Baunya harum sekali. Mustahil. Rencana evolusi untuk ikan sisik warna-warni sungguh hebat. Dan jika rute evolusinya adalah ikan yaonu, hehehe. Meskipun tetapi, enak dipandang dimanapun Anda menaruhnya. Perbedaan ras tidak mempengaruhi penilaian mereka terhadap kecantikan. Langkah besar legiun ke-8 kurang lebih telah sampai ke telinga beberapa legiun lainnya. Entah Anda merasakannya atau tidak, beberapa orang merasa iri, dan cemburu sampai pada titik iri hati. Sejumlah besar ikan unicorn warna-warni legiun ke-8 telah berevolusi. Benarkah? Dari mana berita itu berasal? Zhao Yan mengerjap bingung. Informasi semacam ini dapat dianggap sebagai rahasia militer, bukan? Itu menyebar di antara kita. Lin Wentian berhenti sejenak. Zhao Yan menyadari jeda yang tidak wajar ini. Apa masalahnya? Mereka bilang itu internal. Tapi tebakan dunia luar cukup mendekati. Apakah ada mata-mata yang membocorkan informasi? Zhao Yan langsung teringat mata-mata musuh yang bersembunyi di negara itu. Tidak. Mendengar ini, ekspresi Lin Wentian sedikit malu. Itu karena Legiun ke-8 merusak situs web aliansi pagi ini. Zhao Yan, wajah persegi. Tanda tanya besar. Itu seperti sebuah kotak yang menunggu seseorang untuk mendorongnya kapan saja. Menghadapi tatapan bingung Zhao Yan, Lin Wentian terbatuk 2 kali lagi dan berdeham. Baru setelah itu ia bisa mempertahankan keseriusannya dan berkata, ya, Legiun ke-8 telah menghancurkan situs web resmi aliansi. Saat itu, kebetulan ada beberapa Beastmaster yang memiliki kontrak dengan ikan sisik warna-warni yang menunggu di sana, dan kemudian Zhao Yan melanjutkan, mengikuti kata-kata Lin Wentian, lalu kami menemukan apa yang telah dilakukan Legiun ke-8. Lin Wentian mengangguk. Zhao Yan menutupi wajahnya. Katakanlah ini adalah kesalahpahaman. Ini benar-benar salah paham. Mereka benar-benar datang ke sini untuk pamer. Beraninya mereka pamer. Zhao Yan menutupi wajahnya dengan tangannya dan menolak mengakui bahwa dia cemburu. Sangat iri, brengsek. Dibandingkan dengan Legiun ke-8 yang kaya, Legiun ke-4 mereka adalah yang membutuhkan evolusi binatang peliharaan dalam skala besar untuk meningkatkan moral. Setiap anggota Legiun ke-8 memegang ikan unicorn berwarna-warni. Kini mereka semua telah berevolusi, dan telah mengadopsi rute evolusi yang lebih baik yang diteliti oleh Profesor Qiao Bai. Secara keseluruhan, kekuatan mereka meningkat lebih dari 2 kali lipat. Memikirkannya saja, mata Zhao Yan hampir merah karena cemburu. Lin Wentian di samping. Saya dapat memahami perasaan kapten. Tapi, bukankah sang kapten bertindak terlalu jauh? Tidak,
Sama sekali tidak. Zhao Yan mengusap wajahnya dengan kasar, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi terkejut, ada masalah besar lainnya di sini. Lin Wentian, Legiun ke-8 mendapat tawaran menarik secara gratis. Semua Beastmaster di kelompok mereka menggunakan rute evolusi Profesor Qiao Bai. Apa bedanya ini dengan rute evolusi khusus? Bagaimana tentara di belakang kita bisa berkomunikasi dengan Profesor Qiao Bai? Lin Wentian tertegun sejenak. Lin Wentian tiba-tiba mengerti. Ya, ini masalah. Awalnya kami berencana menggunakan poin prestasi sebagai hadiah untuk Profesor Qiao Bai. Poin prestasi merupakan hadiah yang paling mudah diperoleh di ketentaraan. Dapat digunakan untuk menukar senjata baru, perlengkapan, dan sumber daya lain yang hanya tersedia di militer. Berharga, tapi itu tidak begitu berharga. Terutama karena mereka juga tidak yakin. Bisakah rencana evolusi yang dikembangkan oleh Qiao Bai untuk mereka mencapai efek yang dibayangkan? Bisakah kita membuat mereka lebih kuat? Berpikir multifaset. Alasan mereka ingin mengundang Qiao Bai mungkin karena mereka tidak punya pilihan lain yang lebih cocok dan mereka ingin mencobanya. Namun Legiun ke-8 keluar. Situasi berubah secara mengejutkan dalam sekejap. Itu berhasil. Sangat berguna. Berdasarkan masukan dari Legiun ke-8, hampir setiap ikan unicorn berwarna milik Beastmaster dapat berevolusi dengan sukses. Dan semakin siap Anda, semakin tinggi konsentrasi garis keturunan ikan sisik berwarna yang akan terbangun setelah evolusi. Zhao Yan, Lin Wentian, Zhang Fanshan, jantung berdebar kencang. Saya harap saya bisa meminta Profesor Qiao Bai untuk terbang ke sini. Verifikasi Legiun ke-8 tidak hanya memberi mereka suntikan adrenalin yang kuat, tetapi juga membawa mereka masalah baru. Apakah perawatan yang diberikan kepada Profesor Qiao Bai sebelumnya sedikit tidak memadai? Bukannya Anda tidak bisa melakukan ini. Tetapi, hati nurani saya sakit karena telah dengan mudahnya menipu seorang profesor muda bidang hewan peliharaan dan menyuruhnya melakukan kerja paksa. Zhao Yan mendesah. Lin Wentian memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Hati nurani. Tidak. Hal semacam ini tidak ada untuk tentara dan rubah tua. Kita harus menjelaskan mengapa Zhao Yan ingin melakukan ini. Itu hanya karena Profesor Qiao Bai telah menunjukkan nilai yang cukup tinggi, dan Zhao Yan ingin membangun hubungan baik dengannya. Premis untuk membangun hubungan yang baik adalah Anda tidak dapat melakukan hal-hal kecil secara rahasia. Bersikaplah murah hati saat waktunya tiba. Gajinya harus memadai. Apa yang akan kau berikan? Jasa militer. Lin Wentian sedikit mengernyit. Jika kita harus menyebutkan hal paling berharga yang dapat ditawarkan Legiun mereka, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah prestasi militer. Bukan gelar kehormatan. Itu adalah prestasi militer yang nyata. Jumlah penghargaan prestasi militer yang dapat mereka ajukan setiap tahun dapat dihitung dengan satu tangan, dan bahkan jika mereka mengajukannya, penghargaan tersebut mungkin tidak disetujui. Tidak pernah mudah untuk mendapatkan prestasi militer di Angkatan Darat. Terlebih lagi, dia mendapatkan penghargaan militer dengan mudah sambil berdiri. Kalau cuma kami yang mendaftar, belum tentu kami disetujui. Zhao Yan mendengus, dengan ekspresi jahat di wajahnya, tapi bukankah kita masih punya pasukan saudara? Lin Wentian, oke, dipahami. Dia mengatakan bahwa pemimpin mereka tidak mungkin memiliki hati nurani. Benar, Zhao Yan tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Wentian, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Mengapa Anda peduli tentang ini? Rakyat. Apa yang kami inginkan adalah sesuatu yang nyata. Keunggulan militer dilaporkan dari pihak kami. Legiun ke-8 menerima manfaat yang begitu besar dari Profesor Qiao Bai, jadi mereka setidaknya harus menunjukkan rasa terima kasih, kan? Bukankah terlalu berlebihan memberi Profesor Qiao Bai beberapa lusin ramuan penambah konsentrasi darah? Batuk-batuk. Lin Wentian mulai batuk dengan panik, batuk-batuk-batuk. Beberapa puluhan. Suara Lin Wentian berubah. Kamu pasti bercanda.
Apakah kamu tidak takut Legiun ke-8 akan datang dengan kapal perang dan memulai pertempuran denganmu? Zhao Yan melambaikan tangannya, jangan takut. Dia berhenti sejenak setelah mengatakan ini. Kapal perang mereka tidak dapat mencapai padang rumputku. Lin Wentian, oke, aku mengerti. Kamu cuma mencoba mendorong batas Legiun ke-8, kan? Tapi coba pikirkan, apakah perkataanku masuk akal? Zhao Yan menolak untuk bertobat dan melanjutkan, kalaupun kita tidak bisa mendapatkan lusinan, setidaknya kita harus mendapatkan selusin, kan? Kau tahu, Profesor Qiao Bai telah membawa manfaat yang begitu besar bagi mereka. Profesor Qiao Bai membantu mereka memecahkan masalah peningkatan konsentrasi darah ikan sisik berwarna yang telah berevolusi. Apa salahnya memberi Profesor Qiao Bai ramuan peningkat konsentrasi darah yang tidak bisa ia gunakan? Itulah yang seharusnya mereka lakukan. Saat dia berbicara, ekspresi Zhao Yan berangsur-angsur menjadi lebih lurus. Lin Wentian awalnya menentangnya. Mendengarkan kebaikan. Mengapa hal itu tampak ada benarnya? Ramuan peningkatan konsentrasi garis keturunan. Nama lengkap, Ramuan Peningkatan Konsentrasi Garis Keturunan Kebangkitan Umum untuk Makhluk Luar Biasa. Ini adalah ramuan yang sangat istimewa yang hanya bisa diakses oleh para Beastmaster di pasukan. Fungsinya tertulis dalam namanya, dapat meningkatkan konsentrasi darah hewan peliharaan dengan garis keturunan yang terbangun. Menurut data resmi, setelah menggunakan satu botol, konsentrasi darah dapat ditingkatkan sebesar 0,5% hingga 6,5%. Tentu, data yang terdeteksi setelah penggunaan sebenarnya menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang dapat meningkatkan konsentrasi darah mereka hingga sekitar 3% dari nilai rata-rata. Sebagian besar berada pada kisaran 0,5% hingga 1%. Tetapi, ini juga merupakan data yang agak dibesar-besarkan dan menakutkan bagi para Beastmaster. Konsentrasi darah meningkatkan kekuatan sebesar 0,1% dapat melampaui makhluk luar biasa lainnya pada level yang sama. Terlebih lagi, itu 0,5% hingga 1%. Konsentrasi darah sebagian besar hewan peliharaan setelah bangun hanya sekitar 1%. Oleh karena itu, nilai ramuan peningkatan konsentrasi darah bagi para Beastmaster di ketentaraan tidak kalah pentingnya dengan jasa militer. Akan tetapi, obat yang baik itu bukannya tanpa kekurangan. Jumlah ramuan yang digunakan oleh makhluk luar biasa dalam hidupnya tidak boleh melebihi 6. Sebelum makhluk luar biasa yang sama menggunakan ramuan berikutnya, ia harus menyerap ramuan sebelumnya sepenuhnya. Kecepatan tercepat adalah setengah tahun dan kecepatan paling lambat adalah 1 tahun. Kemudian, produksinya langka. Setiap tahun, jumlah ramuan yang dapat diterima setiap legiun umumnya sekitar 100 hingga 180, dan dalam kasus yang sangat langka dapat melebihi 200. Masalahnya adalah, legiun itu sedikitnya beranggotakan 1000 orang. Mereka semua adalah penguasa binatang. Saya ingin semuanya. Jadi, kita hanya bisa mendistribusikan berdasarkan prestasi. Keberadaan setiap obat harus dijelaskan kepada semua orang, dan tidak boleh ada penggelapan atau penyalahgunaan. Memberikan sesuatu seperti ini sebagai hadiah kepada Profesor Qiao Bai memang sangat tepat. Aku hanya tidak tahu apakah Legiun ke-8 bersedia melepaskannya, Lin Wentian mendesah. Orang-orang telah menggunakan rencana evolusi. Meminta orang untuk membayar kompensasi saat ini. Apa bedanya ini dengan meminta nyawa mereka? Zhao Yan terkekeh, wajahnya yang persegi memperlihatkan senyum jujur namun licik. Jadi mengapa Anda ingin kami memperjuangkan Profesor Qiao Bai? Lin Wentian, oke, nyalakan lilin untuk Legiun ke-8. Siapakah yang membuat Legiun ke-8 bertemu dengan komandan yang tidak tahu malu seperti itu? Itu saja. Zhang Fanshan menghentikan Zhao Yan yang ingin berbicara dengan Qiao Bai, dan dengan tenang memberitahu Qiao Bai tentang hadiah yang diperoleh Legiun ke-4 untuknya. Hampir mustahil untuk mengajukan permohonan jasa kelas 1, tetapi dengan permohonan gabungan dari kedua Legiun kami, dan bantuan dari Legiun ke-5, kami berhasil mengajukan permohonan jasa kelas 2 untuk Anda.
Lalu ada hadiah dari Legiun ke-8, 12 ramuan peningkat konsentrasi garis keturunan. Qiao Bai sedikit tercengang. Tidak, Legiun keempat memanggilnya dan memberinya banyak keuntungan tanpa alasan yang jelas. Qiao Bai menatap telepon lagi. Oh, sama seperti terakhir kali. Memang benar Legiun keempat yang menyerang. Qiao Bai masih sedikit bingung. Sebuah suara terdengar dari ujung telepon, sangat berbeda dengan suara tenang Zhang Fanshan. Suaranya penuh semangat, seheboh husky. Profesor Qiao Bai, lihat. Inilah kerajaan yang telah ditaklukkan Legiun keempat kami untukmu. Apakah Anda merasa sangat tersentuh? Hehe, nggak usah digeser. Asal kamu, memem. Zhang Fanshan dan Lin Wentian bekerja sama untuk menutup mulut Zhao Yan, dan meminta Lin Wentian untuk menyeretnya pergi. Kemudian Zhang Fanshan mengambil alih kepemilikan telepon itu lagi. Tolong jangan pedulikan apa yang dikatakan orang itu tadi. Itu adalah hadiah gabungan dari beberapa legiun, serta hadiah individu dari Legiun ke-8. Legiun keempat kami juga telah menyiapkan 14 ramuan peningkat konsentrasi garis keturunan untuk kalian. Qiao Bai, yang telah mendengar tentang efek ramuan penambah konsentrasi darah, tak dapat menahan diri untuk tidak berbinar-binar matanya. Sungguh masalah besar, tetapi jumlah ini, bukankah itu agak kurang baginya?